selamat datang di channel YouTube aku. Kenalin, aku Diandra. Di sini aku akan bahas serba-serbi tentang studying abroad, mulai dari cara pendaftaran S2 ke luar negeri, beasiswa, cara menulis motivation letter, IELTS, TOEFL, pokoknya yang ada hubungannya dengan studying abroad. So, if you're interested in this kind of topics, jangan lupa klik subscribe dan juga nyalain tombol lonceng yang ada di bawah supaya kalian bisa lihat video-video aku yang lainnya. Jadi di video pertamaku kali ini aku akan membahas tentang apa aja sih yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian mendaftar kuliah ke luar negeri. Nah, yang pertama, you have to know what you want to study. Maksudnya kalian harus benar-benar udah tahu, udah paham apa sih yang mau kalian pelajarin nanti ketika S2. Contohnya kayak aku S1-nya sastra Inggris, dan kebetulan juga aku punya hobi menulis, kayak menulis novel, puisi, pokoknya yang ada hubungannya dengan cerita gitu ya. S1 dulu aku juga pernah ngambil kelas namanya creative writing. Nah, jadi aku cari deh itu ada nggak sih sebenarnya jurusan yang langsung ngefokus ke creative writing, dan ternyata ada. Akhirnya aku mendaftar ke The University of Birmingham dengan jurusan creative writing. Karena sekarang aku bekerja sebagai copywriter di salah satu bisnis lokal yang ada di Surabaya untuk mainan anak-anak. Nah, mainan anak-anak itu ada hubungannya dengan children's literature karena aku pun dituntut untuk membuat cerita dan imajinasi untuk anak-anak. Akhirnya aku mendaftar ke The University of Glasgow dengan jurusan Children's Literature, Media and Culture, yang mana itu juga salah satu program EMGMD atau Erasmus Mundus Joint Master Degree. Itu beasiswa dari Erasmus Mundus. Terus yang ketiga, aku mendaftar di The University of Reading dengan jurusan Children's Literature. Kalau ditanya bisa nggak sih cross major atau lintas jurusan, sebenarnya sah-sah aja kalian mau cross major atau lintas jurusan, tapi pastikan masih relevan ya. Misalnya S1 kalian sama S2 kalian itu nggak satu field, pastikan aja masih ada relevannya, kalian masih bisa menyangkut pautkan antara S1 dengan S2 kalian, supaya admission team atau tim akademis yang ada di sana bisa mempertimbangkan application kalian walaupun S1 kalian dengan S2 kalian itu nggak satu field. Yang kedua, kalian harus sering-sering research tentang program yang kalian incar. Nah, ini penting banget ya, kalian harus tahu seluk-beluk tentang universitas dan juga program yang kalian tuju. Kalian harus tahu mata kuliah apa sih yang mereka tawarkan, cocok nggak sih sama kalian. Maksudnya itu kayak bener nggak sih ini yang mau kalian pelajari nanti ketika S2. Kalian juga harus tahu profesor siapa yang bakalan ngajarin kalian. Lebih bagus lagi kalau kalian tahu accomplishments mereka. Disertasi apa sih yang bakalan kalian tulis nantinya, dalam bentuk final project atau dalam bentuk research yang modalnya kayak skripsi gitu ya. Karena ini nanti bisa membantu kalian dalam menulis motivation letter, personal statement, atau study objektif yang diminta sama universitas dan juga program yang kalian tuju. Next, we are going to talk about funding atau pendanaan. Kalian kan udah tahu nih jurusan apa yang mau kalian ambil, terus kalian juga udah tahu universitas yang kalian tuju. Sekarang gimana caranya kalian membiayai studi S2 kalian? Kalau orang tua kalian ataupun kalian punya tabungan, ya kalian bisa membayar secara mandiri. Tapi kalau kalian kayak aku, kalian bisa cari beasiswa. Sebenarnya di sini ada banyak ya jenis beasiswa. Tapi yang mau aku bahas adalah beasiswa fully funded dan juga beasiswa partial. Beasiswa fully funded itu beasiswa yang akan mengcover semuanya, uang kuliah, terus biaya hidup, biaya perjalanan, biaya lain-lain kayak health insurance. Pokoknya selama studi kalian S2 itu ditanggung sama si penyelenggara beasiswa. Kalau beasiswa partial itu cuman membiayai sebagian atau beberapa persen dari uang kuliah kalian. Ada yang membiayai 50%, 20%, 25%. Itu tuh semua tergantung sama si penyelenggara beasiswa. Nah, yang menawarkan beasiswa partial ini adalah universitas. Tapi ada juga kok beberapa organisasi, terus juga departemen pemerintahan yang menawarkan beasiswa partial. Ingat juga ya,
masing-masing beasiswa itu pasti ketentuan dan awards-nya itu beda-beda. Benefit yang mereka tawarkan itu pasti beda-beda, dan juga persyaratan masuknya pun pasti berbeda ya. Pastikan aja informasi yang kalian cari, kalian baca dengan baik-baik. Selanjutnya yang harus kalian persiapkan sebelum kalian mendaftar kuliah ke luar negeri itu adalah English Language Qualification. Ini tuh penting ya, khususnya untuk yang tujuannya ke English speaking country. Ada banyak banget English Language Qualification itu. Aku yakin kalau misalnya aku jelasin di video ini pasti bakalan panjang banget jadinya. Tapi umumnya itu ada IELTS dan juga TOEFL IBT. IELTS ini biasanya dipakai ke UK, Europe, Australia. Kalau TOEFL IBT biasanya dipakai ke US atau Kanada. Kalau misalnya aku cuma punya IELTS aja, tapi aku mau mendaftar ke NYU, berarti nggak bisa dong. Enggak, bukan kayak gitu ya. Mereka itu ada konversinya dari IELTS ke TOEFL dan juga dari TOEFL ke IELTS. Aku nggak tahu gimana proses konversinya, tapi di Google itu ada, bisa dikonversikan. Proses legalnya pun aku juga nggak ngerti gimana caranya. Biasanya pun masing-masing universitas itu menyediakan beberapa option English Language Qualification yang mereka terima. Kayak misalnya IELTS berapa, TOEFL berapa, dan itu nilainya udah setara. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian cuma punya IELTS aja atau TOEFL aja, kalian tetap bisa studying abroad. Last but not least, jangan lupa siapin supporting documents kalian kayak ijazah, transkrip akademik, CV, surat rekomendasi. Keempatnya ini udah harus translated into English. Kalian bisa cari jasa official translation yang ada di kota kalian masing-masing. Buat kalian yang belum nerima ijazah ataupun transkrip akademik official dari universitas kalian, nggak perlu khawatir. Kalian bisa pakai surat keterangan lulus ataupun transkrip akademik sementara yang biasanya dikeluarkan sama bagian akademik di jurusan atau program studi masing-masing. Buat yang mau daftar MBA, kalian pasti diminta nilai GRE atau GMAT. Nah, apa sih GRE, GMAT itu? Aku juga nggak ngerti karena aku nggak daftar MBA. Jadi aku sempat googling, GRE itu nilai tes yang bisa diterima sama segala jurusan, jadi nggak cuma MBA aja. GMAT itu khusus yang daftar MBA aja. Oh ya, paspor. Nggak mungkin kalian mau kuliah ke luar negeri tanpa paspor ya. Harus meluangkan waktu untuk ngurus paspor. Aku sih kemarin itu sebenarnya perpanjang aja. Biayanya itu sekitar 350.000. Setauku harusnya sama, biayanya sama kalau mau bikin baru. Prosesnya itu antara seminggu atau 2 minggu, aku lupa. Terus paspornya jadi nanti waktu pendaftaran itu bisa di skip. Yang terakhir ada visa. Tapi setauku kalau misalnya ke UK udah harus ada LOE dulu dari universitas yang kalian tuju, baru kalian bisa ngurus tier 4 student visa. Okay, I think that's it for my first video. I hope you find this helpful. If you're still confused about how to choose the right university for you, I'll tell you in another video. Make sure to click subscribe and turn on that little bell button right here to see my other videos. And leave a comment down below as well if you have any questions or video suggestions. And I'll see you guys in my other videos. Bye!